Omah Indis is a historic building located in Jagalan Village, Banguntapan, District Bantul, Regency Special Region of Yogyakarta. This house is famous not only for this historical value and Dutch colonial architecture, but also for the mystical stories that surround it among the local community. A woman named Sumi owns life there and was robbed and wounded in the house. Her spirit is believed to still haunt the place and often appears in the form of photo. This story spirit upon the tour after several television program and mystical content creators are Daredevil chance at the location on TV. Crow claimed to have met a spirit named Basumi, make the name Sumi even more popular and even of friends go on Google Maps. Kehadirannya mas-mas yang di sini, Mbak. Kenalkan, nama saya Pak Nono. Saya nunggu rumah yang di sini dari 2006 sampai sekarang. Ceritanya seperti ini, Mas. Tapi betul-betul ini bukan yang rumah yang menakutkan, bukan. Karena ini rumahnya Pak Menteri. Menteri pun Menteri Agama. Gini ceritanya. Ini dari dulu namanya Rumah Indis. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Dibangun tahun 1860. Pertama kali yang membangun rumah ini namanya Bapak Ibu Atmo Sudikdo. Beliau saudagar yang sangat kaya raya karena yang dijual belikan emas intan berlian. Ibu Atmo Sudikdo mempunyai 5 orang anak. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Haji Muhammad Rasidi. Pak Rasidi ini lahir di sini pada tanggal 20 Mei tahun 1915. Setelah Pak Rasidi dewasa, beliau kuliah di Kairo, di Mesir. Di Mesir, Pak Rasidi pernah juga menjabat sebagai duta besar sampai 2 tahun. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi di Jakarta baru dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sesudah merdeka. Tapi setelah dilantik menjadi menteri, Pak Rasidi nggak pulang ke rumah, tapi menetap di Jakarta, Mas, karena kerjanya di Jakarta. Terus Pak Rasidi punya saudara 4, yang 2 kerja di luar negeri, yang 2 kerja di luar Jogja. Pak Rasidi sendiri di Jakarta. Dari tahun 46 sampai sekarang tidak ada yang tinggal di sini, Mas, karena kelima anak ini sudah menyebar. Nggak ada yang tinggal di sini. Terus setelah beberapa tahun Pak Rasidi wafat 2001. Usianya 85 tahun. Terus bawa ke Jogja sini. Makamnya di belakang HS Silver. Di pojok itu kan ada toko perak HS Silver. Nah, di situ Pak Rasidi sama keluarganya dimakamkan di situ. Karena kelima anak sudah wafat, bapak, ibu, satu keluarga di situ belakang HS Silver. Terus aku nunggu di sini 2006, belum pernah ketemu sama anaknya Pak Rasidi, karena anaknya Pak Rasidi ada yang di Jakarta juga, tapi belum pernah datang di sini. Terus aku sendiri tidak ada yang nyuruh nunggu rumah ini, nggak ada, karena
kemauanku sendiri. Aku ini cagar budaya yang harus ditunggu, dijaga, diuri-uri, dilestarikan lah. Aku jaga di sini 2006 sampai sekarang cuma sendiri mas, nggak ada temen lain. Seperti itu. Tapi yang lebih menyenangkan lagi bahwa di Jagalan Kota Gede ini sama Pak Bupati Bantul dinomorsatukan untuk desa wisata. Karena di sini banyak situs-situs yang bersejarah mas. Terutama di sini disebut Kota Perak. Karena di sini semua bapak pengrajin semua, pengrajin perak semua. Kalau kamu nelusuri sekarang gak ada bapak-bapak yang begadang seperti ini, pasti jalannya sepi. Karena waktu kerja itu tadi buruh membuat cincin perak seperti itu. Nah setelah ini dijadikan desa wisata, dinomorsatukan, seminggu sekali pasti kedatangan tamu dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Sering banget datang di sini. Untuk di sini sudah membuka paketan. Misalnya mas-mas ingin belajar untuk musik Jawa gamelan, ada membuat cincin perak bisa, membatik bisa, mungkin yang menari bisa. Di sini sudah komplit paketan. Tergantung nanti minta paketan apa di sini ada. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Karena di sini bisa minggu pun kedatangan tamu dari 400 orang dari travel agent se-Jogja tamu masuk ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Iya. Ini kan terkenalnya di sini kan rumah Pocong Sumi. Iya. Nah, ini saya luruskan mas. Iya. Saya luruskan. Karena yang menamakan itu saya sebut saja, aku tidak tedeng aling-aling dari Trans 7 mas. Karena Trans 7 di sini sudah membuat konten 6 kali Pak. Pertama kali Mister Jalan-Jalan, Dua Dunia. Di YouTube ada Pak. Dua Dunia, Uji Nyali, Dunia Lain. Ini di Yogyakarta, isi juga ada di sini. Pokoknya akan nantuk isi semua. Dari pertama sampai ke 6 itu yang rasuki Mbak Sumi. Memang Mbak Sumi ada di sini. Tapi itu yang menamakan rumah Pocong Sumi bukan Pak Nono, bukan. Tapi dari Trans 7. Karena itu tadi dari petang sampai ke itu yang rasuki. Ini karena sama Trans 7 dinamakan seperti itu. Karena Trans 7 tidak minta izin sama saya. Tahu-tahu di YouTube itu ada penamakan rumah di sini rumah Pocong Sumi. Itu karena Trans 7 di sini tidak mencari sejarahnya Pak Rati, enggak. Yang dicari adalah yang mistisnya, yang ada di dalam. Nah, setelah ke-6 kali yang masuk itu dinamakan seperti itu. Jadi siapapun artisnya pernah datang di sini ikut-ikutan untuk membuat konten juga, Mbak. Siapapun artisnya pernah datang di sini. Seperti itu, Mas. Memang yang disebut di konten-konten itu di sini ada semua. Karena di sini memang pusatnya ada di sini. Karena dari 46 sampai sekarang tinggal. Seperti itu. Nah, itu. Sekali lagi dari Trans 7 yang menamakan, bukan saya. Tapi terus setelah YouTube-nya sudah sekian banyak, YouTube-nya sudah saya tutup, Mas. Karena aku pertama kali udah sampai jadi narasumber seperti itu. Yang kedua, menjaga nama baiknya Pak Menteri. Karena ini betul-betul miliknya Pak Menteri, kenapa kok menjadi mistis yang paling viral, Mbak? Mbak Sarah itu sering banget datang di sini, tapi sudah saya stop, cuma kunjungan saja. Karena Mbak Sarah itu sering banget datang di sini untuk ketemu sama yang muda-muda. As time went by, this house in both in abandon and live unhim habit permanently sign the
in 20 tahun. Ini ada 20 tahun ya di rumah ini. Kendri the condition of the old building surrounded by large tree along with the story circulating among the community eventually give rise to varices from the camp the popular. Jadi rumah ini tuh telah terpopuler jadi di Sumi ya. Gak apa-apa saya pakai bahasa ini. Jadi di sini tuh sebenarnya rumah namanya Pocong Sumi ya. Sumi is the southern ghost house, which is now more widely known to the public than its original name, Omah Insit. This building was constructed around 1860 during the Dutch colonial period and features distinctive in this architecture a blend of European style adapted to Indonesia tropical climate. This house was once the residence of the Atmos Digo family, and one of their descendants, Muhammad Rasijidi, is known as the first Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. This house was built during the colonial period by a respect local family named Atmo Sudikdo. It holds historical value as the childhood home of Muhammad Rasjidi, a national figure who becomes Indonesian first Minister of Religious Affairs. Architectural style reflects typical Dutch colonial feature. Thick walls, large thick wood window, and wide ventilation, opening for tropical air circulation. During the early years of independence, around 1946, the Rasidi family no longer resided in the house. It was then left vacant, and its physical condition gradually decoration due to age and impact of the 2006 Yogyakarta earthquake. Di sini akan menjelaskan ya, terdapat mistik apa aja. Oke. Yang pertama mystical and social phenomenal resident and victory and have an apparition of the spirit souls and pocong kuntilanak and genderuwo. Genderuwonya bohong tapi and even a judge lady at night pukul 8 ya. Horse and famous sight at in kota Yogyakarta. Have ever the move cricketer. Di sini ada namanya fresh mission, visionary and resident on to mutilation and good manner and grace. Jadi di sini akan terbuka untuk jam wisatawan itu pukul 8 sampai 5 WIB. Lately, many parties have been trying to restore the image of this house as a historical site rather than merely a haunted place. Its name on Google Maps was even temporarily changed to Omah Kuno Pos Malang to emphasize its cultural value. The building is considered to have potential as a cultural heritage site due to its colonial architectural value and its connection to national history through the figure of Muhammad Rasijidi.